رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat Ibu? Masih. Kita habisnya kalau kabut asap turun. Habis bawah sudah. Baik, di segmen kedua ini langsung saja kami buka pertanyaan langsung dari yang pertama dari Cempaka Putih. Ayo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Surayah dari Masjid Taklim Masjid Asadatain Cempaka Putih. Saya bertanya luar tema Ustaz. Silakan. Kalau kita pergi yasinan atau pergi arisan, boleh nggak puasa sunat Ustaz? Oh. Ya saya itu bertanya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lain suaranya, kena kabut asap mungkin Bu ya. Dari Telanai ada? Lewat ya. Oke Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Meti dari Kecamatan Jambi Selatan. Ibu Meti. Subhanallah Ibu Meti. Silakan Ibu. Pertanyaan saya Pak Ustadz. Iya. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Iya. Dan sebutkan ciri-cirinya. Iya. Dan bagaimana pengen cepat nih haji. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu nak tahu ciri-cirinya, tengok wajah saya. Haji mabrur kok. Ya, dari itu ada Ibu ya. Jambi Timur. Wih, mantap pitanya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Lelawati dari Jambi Timur. Lela. Ini Pak yang perlu saya tanyakan di luar tema. Silakan Ibu. Berhubung bulan ini kita akan masuk ke bulan haji. Di dalam bulan haji pasti ada kurban ya Pak. Iya. Yang saya tanyakan, andaikan kita membuat kurban, apa saja yang perlu kita persiapkan atau persyaratan untuk diri kita yang berkurban. Iya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada 3 pertanyaan dan juga saya mau bacakan SMS Ustaz. Ya, berarti 4. Nanti Ibu selanjutnya Bu ya. Lepas maghrib ini baru boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki di Telanepura. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya, tapi pertanyaan saya di luar tema. Iya, panjangnya pertanyaan pasti dikit kok. Apa hukumnya jika kita menikahi anak tiri? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum nikah dengan anak tiri. Baik. Kita jawab. Yang pertama dari Cempaka Putih. Ya. Kampung daerah saya itu ya. Dulunya. Pertanyaannya adalah Ustadz, kalau yasinan, pemirsa saya, kita kan biasa diundang yasinan Bu. Kadang-kadang diundangnya udah seminggu yang lalu, udah 2 minggu yang lalu. Jangan lupa ya tanggal sekian nanti yasinan pas hari Senin Pak Ustadz. Ya jangan lupa nanti yasinan ya pas hari Kamis Pak Ustadz. Nah, apakah boleh kita berpuasa sunnah? Jawabannya kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Apalagi kita termasuk yang terbiasa dengan berpuasa. Ya. Karena kita tidak sama sekali, kalau orang lah tahu, oh berarti Ibu ini kalau Senin Kamis puasa dia. Nah tahulah kita. Kalau dia tahu mudah-mudahan dia paham dibungkusnya. Nah itu. Kalau dia paham. Kalau tidak ya sabar Bu. Ibu tuh nih anakku puasa sudah dikasih. Itu lain pula. Sabar. Karena bagian dari sabar itu adalah pemantap dan penyempurna puasa kita. Kalau dapat alhamdulillah. Ya kalau tidak dapat pun alhamdulillah. Tetap begitu ya, jadi tidak silahkan Ibu ya, silahkan karena kenapa itu adalah bagian kebiasaan kita. Lain kalau misalnya niat kita lain, aku malas makan di rumah dia tuh, biar puasa bela. Nah itu kan lain sudah niatnya Bu ya. Nah jahat niatnya kan, aku udah enggak biar mereka puasa. Itu kan berarti sudah lain maksudnya. Tapi kalau betul-betul terbiasa itu kan ada.
Saya punya ibu, alhamdulillah Senin Kemis itu rajin, terbiasa. Ya, nah, kalau terbiasa, insya Allah tidak ada masalah, dibolehkan. Dan itu juga hal yang baik. Ya tinggal kita informasikan bahwa kita sedang puasa. Ataupun tidak diinformasikan kan orang tahu, oh hari ini hari Senin ya dah. Oh iya ibu kita anu nih. Saya kalau ceramah pas hari Senin ada dikasih minum Ustadz. Ya, ya. Yang tahu tuh, oh Ustadz ku puasa, selesai. Tidak dipaksa dah tuh untuk minum. Iya, baik. Kemudian yang berikutnya, jadi silakan ibu ya. Yang penting terbiasa, tidak ada niat yang buruk. Tapi betul-betul memang udah kebiasaan kita berpuasa Senin, Kemis, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, Ibu Meti dari Jambi Selatan, Haji Mabrur. Ya, tadi pagi kebetulan saya ada ceramah pelepasan jamaah haji 600 jamaah haji kota Jambi di rumah dinas wali kota. Saya sampaikan di sana tentang Haji Mabrur dengan Haji Makbul. Ya, nama Haji Mardud itu yang tertolak. Ya, kalau Haji Makbul diterima karena syarat-syaratnya mungkin oke. Dia tawaf, dia sa'i, ya. Kemudian dia lakukan semua aktivitas hajinya dengan sempurna. Tetapi hatinya nggak kena. Hatinya nggak bagus. Maksudnya itu dia tidak ikhlas ibadahnya. Sama dengan orang sholat, wudhu sudah di atas sajadah, oke, pakaian oke. Allahu Akbar, otaknya melayang-layang. Secara hukum syarat sah, sholatnya sah. Makbul. Tetapi apakah syarat sholatnya itu mabrur? Belum tentu. Maksudnya haji begitu. Ini bicara haji. Semuanya sah. Dia tawaf iya, sa'i iya, mabit iya, jumroh iya, wukuf iya. Semua dia lakukan. Tetapi dalam hatinya itu melayang-layangnya tidak. Pokoknya balik dan dapat gelar haji. Senang hati dipanggil haji haja. Lain kan niatnya. Nah itu berarti sudah kurang mabrurnya. Maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan haji kita betul-betul mabrur. Nah mabrur artinya apa? Sempurna bagi hidup kita, sempurna pula dalam kehidupan kita. Insya artinya roja'a ila biladihi kawaladatu ummu. Balik ke Indonesia bagaikan orang yang baru dilahirkan. Dia yang lama tu lah mati buruk-buruknya, yang balik baik galau. Itu ciri-cirinya. Orangnya baik, perubahannya ada. Ini tak. Sebelum naik haji cemtulah orangnya balik kurang lebih. Ya, sebelum naik haji cemtulah orangnya balik Allahu Akbar. Ya, tambah parah. Ya, sebelum naik haji hobi cuma domino, balik naik haji judi hobinya. Allahu Akbar. Nah, itu artinya tidak sempurna hajinya. Tapi kalau subhanallah balik haji membawa kebaikan bagi dirinya, inilah haji mabrur. Laisa lahul jaza ilal jannah. Orang model ini kalau mabrur hajinya, surga adalah tempat wajib baginya baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Cemano biar cepat naik haji. Kalau orang kato, ya ini yang anekdotnya Bu ya, ada 2 surah ya yang harus dibaca katanya kan. Iya Pak. Apa tuh Pak? Satunya surah Al-Waqi'ah, sekok lagi surat Tanah. Ah itu loh. Ya? Iya. Apalagi kalau tanahnya di pinggir jalan, Rul. Woi itu. Cepat bahasa. Woi mantap. Bisa berangkat 5-6 orang itu. Iya. Jadi itu. Namun yang jelas kita tetap tawakal kepada Allah. Al-Quran kita baca, minta kemudahan dari Allah. Karena kalau kita ada kemauan pasti di situ ada jalan. Orang yang berniat itu harus diwujudkan niatnya. Kita ini dari dulu berniat, TV lah 3 kali ganti. Mobil lah sudah 4 kali ganti, rumah pun lah berubah lah ada 2 rumah kedua lagi. Tapi niat hajinya cuma aku pengen naik haji. Loh mano upayanya? Ketika kita ingin sesuatu langsung eksekusi. Tuh bahasa orang tuh eksekusi artinya cemano cara naik haji. Kenapa orang bisa? Pergi tanya. Ketika itu cari caranya, insya Allah ada jalannya. Karena naik haji itu tidak seperti celing langsung berangkat. Dah proses. Pergi ke bank dulu, urus KTP dulu, kalau domisili urus domisili dulu, datang ke bank untuk nyetor uangnya. Setelah itu, ini sekarang katanya di Jambi sampai 2035 baru bisa berangkat. Bayangkan proses. Tapi tidak usah dipikirkan lamanya. Ada pula, cemano yo masih lama, cemano yo, tidak usah dipikirkan. Yang menentukan waktu memang orang, tapi Allah yang menentukan sehat kita. Tadi yang berangkat haji umur tertua 89 tahun Bu. Woi semangat masih, bahkan senyumnya kuat. Entahlah ya, senyum kuat, jalan pun kuat. Ya, sementara ada yang umur kayak muda tapi jalannya lah agak lain dikit. Ya, karena kini 30 tahun mati juga Bu.
Ya. Lamepe 90 tahun belum Lamepe tentu. aja. Macam tu. Ya, maka ingat umur memang Allah yang menentukan tapi sehat. Memang kita terlihat dalam hidup tapi Allah yang menentukan sehat kita insya. Maka di mana ada niat langsung wujudkan niat itu. Maka balik ini nanti dia ngomong-ngomong dengan abang, dengan dengan suami di rumah. Bang, yuk kita daftar lah bang yuk. Iya. Duit dah ado, masa dah ado abang ado tuh ha. Kan gitu. Sebab kalau kita bicara dah ado, memang dah ado nian terus. Ya, sama dengan kita saya katakan pemirsa, ketika kita pengen beli motor, yang ado cuman cita-cita sampai naik lagi harga motor tuh tidak terbeli dengan kita. Tapi ketika ada motor, duit kita cuman ada 2 juta di kantong, datang kepada yang punya motor. Ya, cuman caranya nak ambil motor nih? Duit saya 2 juta, kata orang yang punya motor, bawa BKTP ke sini. Ya, ayo, insya Allah 4 tahun kau jadi milik kau motor nih. Betul dah Bu? Nah, begitu, ini tak dari dulu biar pengen motor tuh naik lagi harganya, pengen motor tuh, pengen beda ada upaya untuk mengeksekusi, salah. Begitu juga untuk kita pengen naik haji, cepat cari bagaimana caranya, insya Allah kita akan bisa melaksanakannya, insya Allah. Ada sejuta dulu, tabung haji, ya nak? Tidak usah pakai porsi, tabung haji dulu. Kalau sebulan 1 juta, 12 bulan 12 juta, 2 tahun 24 juta, 3 tahun, oh berangkat haji gitu. Ya, ternyata 1 juta tuh habis untuk beli bedak, Bem. Kemudian yang berikutnya, Kincu juga Ustaz. Kincu juga, ya kincu juga. Berikutnya adalah kurban Ustadz, ya Ibu Lela dari Jawa Timur. Kurban, apa yang kita lakukan kalau kita berkurban? Ibu yang dirahmati Allah, ya, kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kurban akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi insan yang dekat dengannya, insya Allah. Ingat, kurban itu beda dengan zakat. Kalau zakat itu ada syarat wajibnya, ada juga orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ya, kalau kurban, orang miskinnya boleh berkorban, Bu. Ya, orang kaya apalagi. Orang kaya apalagi. Artinya dia mengorbankan semua apa yang dimiliki di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepadanya. Insya Allah. Ya, karena itu dia keluarkan dengan sempurna. Maka korban itu ditentukan hewan-hewannya tertentu. Khususnya adalah hewan yang berkaki 4. Kalau macam marul tidak bisa kakinya 2. Kalau kayak itu Ustaz? Oh lebih bisa. lagi. Oh. Ya. Nah, berarti keempat, kambing dan kawan-kawan, kerbau dan kawan-kawan. Nah, itu yang dikurbankan. Lalu Ustadz, apa yang kami niatkan? Niatkan dari awal memang kalau kita ingin berkurban. Memang ada sunnah-sunnahnya Ibu ya. Kalau kita berkorban paling tidak seminggu sebelum itu jangan memotong kuku dan segala macam. Kemudian setelah itu niatkan betul-betul kita berkorban kepada Allah. Ya, kemudian juga ketika sebelum pemotongan kita hadir melihat pemotongan itu sehingga kita tahu hewan yang dipotong sehingga semuanya bisa menjadi lebih baik. Bagi yang berkorban boleh memakannya. Ya, boleh memakannya, membagi ke orang lain itulah lebih sempurna. Jadi bukan tidak boleh Bu ya, boleh dimakan. Insya Allah. Apalagi daging kini mahal Bu. Sekilo berapa Bu? Ya. 12. Bayangkan Bu, ya maka dari itu hati-hati karena orang sekarang ini banyak, ini sering saya nasihati yang panitia-panitia, saking mahalnya banyak yang nyumputi daging korban. Oh besar dosonya tuh nyumput daging korban tuh sambil motong taruh bawah meja, sambil motong taruh bawah meja, ternyata udah 4 kilo di bawah meja tuh. Sudah tuh jualnya Pak ya? Sudah tuh dijualnya ya? Ya diam-diam nengok kiri kanan, lempar pura-pura anak kencing sebentar, taruh dalam baju. Astagfirullah. Karena mahal. Jangan, karena itu berdosa, itu adalah milik umat, kita makan berarti kita sama dengan memakan milik umat. Na'udzubillah. Kalau untuk kriteria hewan kurbannya Ustaz? Cari hewan kurban yang terbaik. Kaki 4 sudah tuh? Kaki 4, berjenggot dak? Jenggot. Ya, kaki 4. Kalau kambing yang berjenggot. Kalau cewek wanita. Kambing betina, yang betina diusahakan tidak, bukan berarti tidak boleh. Karena ditakutkan ya ketika kita memotong hewan yang betina nanti ada babynya. Nah ditakutkan, tahu-taunya pasti buka, kesian ada bayinya kan begitu. Maka jangan sampai potong yang betina. Bukan berarti tidak boleh, tapi dianjurkan yang jantan. Wallahu a'lam bishawab. Yang satu lagi. SMS belum terjawab, kita jawab dikit ya. Pertanyaannya tadi hukum nikah dengan anak tiri. Anak tiri bukan orang lain, maka posisinya menurut ulama dibolehkan. Tapi ibu apabila dia sudah menikah dengan ibunya, ya maka anak tirinya menjadi anaknya.
Ya, Oke. hukumnya adalah lebih baik jangan gatal tuh namanya. Orang tua Iya. kok nak nikah dengan anak tiri. Carilah orang lain beda Ustadz ya. Yo, lain banyak. Orang lain. Ibu-ibu kok masih ada yang Carilah yang lain Ustadz ya. Itu walaupun anak tiri itu adalah orang lain, tetapi kalau bisa cari yang lain itu lebih sempurna. Iya. Kacau anak Itu tiri. di cerita di masyarakat pun nanti Lain. timbulnya lain Ustadz ya, Ya. fitnah. Karena kan sudah timbulnya nikah dengan apa, ya. emaknya, apalagi nak ngambil anaknya. Iya, banyaknya kena ya Pak. Iya. Ya itu tadi pemirsa di rumah dan juga bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mengirim SMS, nanti insya Allah kami bacakan. Dan juga bagi ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini di segmen ketiga langsung bisa kami buka pertanyaan kembali. Tapi tetap bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.